Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'ana khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati bil ihsan. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun al-hadirun, أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا عالم الغيب والشهادة يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Wassalatu Rasulihil Karim. Ada fenomena yang aneh saat ini di era digital, di era informasi, di era internet. Apa itu? Judul ya? Ya nanti ada kaitannya dengan judul. Tapi kondisi yang aneh itu adalah informasi itu melimpah ruah. Informasi kita kantongi, ada di kantong. Kapan kita mau tidak kita ada. Kalau dulu itu untuk tahu proklamasi itu kadang butuh waktu 1 hari. Ada daerah-daerah yang 1 hari setelah proklamasi baru tahu Indonesia merdeka. Kalau sekarang 1 menit setelah kejadian, bahkan di benua Eropa, benua Amerika, di benua Asia tahu. Padahal itu selisih waktunya bisa sampai 24 jam. Kalau Indonesia ini rentang waktunya selisihnya cuma 2 jam. Tapi itu masih ada yang besoknya baru tahu kalau Indonesia sudah proklamasi, karena nggak sempat dengar radio atau radionya nggak ketangkap. Kalau sekarang terjadi peristiwa apa aja, musibah, bencana alam, kecelakaan, apalagi yang memang ditunggu-tunggu, misalnya pemilihan presiden Amerika. Itu begitu diumumkan langsung orang Indonesia yang selisih waktunya 24 jam itu tahu. Siapa sekarang presidennya? Mana lebih bagus sama Joe Biden? Sama-sama bagusnya buat orang Amerika. Presiden Amerika itu benar semua, Pak. Presiden Amerika itu memang bekerja untuk kepentingan ya, negara dan bangsa, amin. Nah, kalau Presiden Indonesia mudah-mudahan bekerja untuk negara dan bangsa serta rakyat Indonesia. Jadi itu, tapi informasi yang melimpah ruah itu tidak membuat umat manusia itu literasinya tinggi. Jadi informasinya melimpah ruah, literasinya malah rendah. Literasi itu melek atau kemelekan dalam segala hal, terutama melek baca tulis. Kalau melek baca tulis itu udah tinggi. Jadi
literasi rate rata-rata di dunia ini paling rendah itu di 80%. Walaupun ada beberapa negara yang literasi rate wanitanya jauh rendah, selisihnya sampai 20% sama pria. Jadi literasi rate itu diukur pria berapa, wanita berapa, umur pemuda berapa, orang tua berapa. Nah sekarang udah di sekitar 90-an% semua seluruh dunia. Ada 1-2 yang 100% sudah literasi rate. Artinya semua rakyatnya bisa baca tulis. Tapi tidak disertai dengan literasi yang lain. Bahkan ketika informasi melimpah ruah, literasi tentang informasi aja dia nggak tahu. Sehingga tidak bisa menyeleksi mana informasi yang perlu direspon, yang perlu di-share lagi, mana yang ya udah ini mah sampah. Nah, sehingga memang informasi itu kebanyakan jadi sampah sekalipun yang baik. Kenapa? Karena dia melimpah ruah tapi tidak bisa disikapi secara tepat. Dan yang sensasi biasanya semakin viral. Bahkan ditambah lagi viralkan, terbongkar. Di dunia media sosial itu ada kastanya, Pak. Kasta tertinggi itu X, dulu Twitter. Maksud kasta di sini kasta obrolan. Yang sedang-sedang aja itu Instagram. Lumayan bagus sih, banyak dipakai oleh Gen Z. Kalau baby boomer makanya Facebook. Nah, kalau generasi alpha, gen alpha itu makanya TikTok. Nah, itu kastanya paling rendah. Isinya nggak ada, edukasinya nggak ada. Dan dulu pernah dikampanyekan oleh presiden TikTok itu. Dan biasanya videonya itu dikasih embel-embel apa itu, tulisan-tulisan, ya itu tadi viralkan, terbongkar, ya, framingnya banyak framingnya, terus kontennya sendiri memang bukan konten yang edukatif, bukan. Nah, ini realitas yang aneh. Islam itu agama literasi. Jadi sangat aneh lagi, lebih aneh lagi kalau umat Islam literasi rate-nya rendah. Tingkat literasinya itu rendah. Salah satu tingkat literasi itu diukur dari berapa banyak buku yang dibaca. Bukan sekedar bisa baca saja. Sebenarnya kalau berapa banyak buku yang dibaca itu bukan literasi rate lagi, tapi literasi power. Jadi orang yang bisa baca tulis mungkin bisa 100%, di sini 100% bisa baca tulis. Tapi berapa buku yang Bapak baca per hari? Padahal Al-Quran itu mengajarkan literasi pertama sekali, Iqra. Jadi Islam itu agama literasi. Dan itu Allah kaitkan dengan penciptaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Seolah-olah manusia ini diciptakan untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Min 'alaq. 'Alaq itu sesuatu yang tergantung di dinding rahim. Seolah-olah sejak fase itu sudah ada gen literasinya. Jadi literasi itu genetis bagi manusia. Min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, sedangkan Tuhanmu dan Tuhanmu itu sangat mulia. Allah itu mengaitkan literasi dengan kemuliaannya. Iqra wa rabbukal akram.
alladzi 'allamal bil qalam. Baca tulis, Pak. 'Allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama isinya dikasih semua. Semuanya dikasih. Nanti ada lagi surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Pakai uang enggak ya? Enggak, 'allamahul bayan. Jadi sama dikaitkan itu dengan khalaq. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Kalau di surat Al-Alaq itu Akram, kalau di sini Ar-Rahman. Jadi literasi itu memang pemberian Allah yang Maha Pengasih. Jadi literasi itu dikaitkan dengan penciptaan, dikaitkan dengan sifat kemuliaan Allah dan rahmannya Allah, dan diberikan kepada semua manusia yang diciptakan Allah, baik dia muslim maupun kafir. Karena dari sifat rahmannya, bukan dari sifat rahim. Kalau sifat rahim hanya untuk orang beriman. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Diajarkan bayan. Bayan itu menjelaskan. Nggak mungkin bisa menjelaskan gelas kalau nggak literasi gelas. Nggak mungkin bisa menjelaskan gadget kalau nggak literasi gadget. Nggak mungkin bisa menjelaskan listrik kalau tidak literasi listrik. Tidak mungkin bisa menjelaskan Al-Quran kalau tidak melek Al-Quran. Nah ini melek Quran aja enggak. Yang bisa baca Quran itu ya, itu berkurang. Tapi yang menghafal Al-Quran di Indonesia bertambah. Banyak sekolah tahfiz. Tapi yang baca Quran berkurang. Nah yang melek Quran sedikit. Karena jarang tadabbur. Kalau mau melek Quran itu harus tadabbur. Kalau bisa baca Quran itu bukan melek Quran, itu melek baca tulis. Yang melek Quran itu misalnya tadi bisa memahami hubungan antar kata dan hubungan antar kalimat serta hubungan antar ayat di dalam Al-Quran. Kenapa bisa? Karena mentadabburinya. Kenapa Allah mengaitkan antara literasi dengan penciptaan? Nah, jadi kan bukan lagi aneh tapi ironis ya. Ironis. Informasi melimpah ruah, literasi rendah, kan ironis. Dan lebih ironis lagi, Islam itu agama literasi, tapi umat Islam rendah tingkat literasi. Bahkan banyak umat Islam yang tidak melek Quran itu. Nah, Quran itu kitab literasi. Nama utama dari kitab suci kita Al-Quran. Ada nama-nama lainnya. Alkitab juga namanya. Ar-Ruh, An-Nur, itu juga nama Quran. Tapi yang utama adalah Al-Quran. Al-Quran itu apa? Yang sering dibaca. Itu makna letter L. Yang sering dibaca. Bahkan hampir terus-menerus dibaca. Melekat dia, membacanya itu menjadi aktivitas membacanya itu melekat dengan diri kita dan waktu kita. Itu baru betul-betul Al-Quran. Kalau qiraah saja itu sesekali dibaca. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi informasi melimpah ruah, literasinya rendah? Kenapa ini terjadi? Ada yang menyalahkan
dunia digital itu sendiri. Karena dunia digital itu memberi informasi yang instan dan singkat-singkat, sehingga tidak membuat orang melek. Dan kecenderungan kita saat ini itu kalau informasi, kalau lama-lama nggak mau ditonton, nggak mau dibaca. Kalau panjang-panjang tulisannya nggak dibaca, langsung di skip. Jadi faktornya itu sebenarnya bukan salah media digitalnya. Di media digital itu ada tulisan-tulisan panjang itu banyak. Ada Wikipedia. Dulu Pak, kalau pengen punya ensiklopedi itu harus keluar uang berjuta-juta, dan juta-juta waktu itu mahal. Besar nilai juta waktu itu. Sekarang ensiklopedi gratis Pak. Termasuk berita nikah. Dulu tuh hanya rumah-rumah orang kaya yang ada ensiklopedi berita nikah, dan itu nggak pernah dibaca, dipajangnya. Keren deh kalau dipajang. Punya ensiklopedi berita nikah. Tahun 70 itu punya ensiklopedi begitu, berarti itu dianggap orang yang educated person. Padahal cuma pajang doang, nggak dibaca. Saya pernah nanya seorang, bukan ya bisa dibilang ustadz sih, ya, karena kitabnya banyak ya. Itu lu udah baca semua belum? Ya, kagak lah katanya. Jadi kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Ibnu Katsir, panjang cakep itu, ada kaligrafinya. Ngapain dipajang? Saya nggak pernah beli buku cetak itu, hampir nggak pernah. Di sini ada semua, yang resmi ada, yang bajakan ada. Baca Quran juga dari sini. Ada orang bilang nggak boleh baca Quran di HP, baca Quran harus di mushaf. Kalau mau yang sesuai sunnah, baca Quran nggak pakai mushaf. Zaman Rasul nggak ada mushaf. Itu kalau ada di zaman Utsman bin Iya, tapi kalau ini kan kita kantongin, kita bawa ke WC gitu. Nah, hafiz Quran nggak boleh masuk WC loh. Di otak itu Quran. Nggak boleh masuk WC. Kenapa? Karena ada Qurannya. Itu. Jadi problemnya itu adalah memang kita nggak senang baca, senang informasi tapi nggak senang baca. Maka yang singkat-singkat dan sensasional. Jadi kalau di media itu ada gium bad news, good news. Nah, sebenarnya sama di yang baca pun begitu. Makin buruk beritanya, makin viral. Nah, kemudian ada problem di sistem pendidikan kita. Bukan sistem. Pola pendidikan termasuk pola asuh di rumah. Dan salah satu problemnya itu orang tua terlalu percaya sekolah, atau lebih tepatnya lagi terlalu mempercayakan pada sekolah sampai orang tua nggak punya peran. Orang tua tidak perlu mengajarkan Al-Quran. Mungkin ada orang tua yang nggak pernah membacakan Quran kepada anak. Pokoknya itu urusan TP. Jadi terlalu mempercayakan. Karena orang tuanya sibuk. Sibuknya apa? Sibuknya main HP.
Kemudian jadi yang pertama, gairah membaca orang Indonesia nggak tinggi. Yang paling parah itu umat Islam nggak paham Quran, itu kan parah betul itu. Nah, kenapa sampai terjadi itu? Jadi kenapa tingkat literasi rendah? Karena reading power atau literasi power kita itu rendah. Literasi rate-nya tinggi, 90 sampai 100% yang bisa baca tulis, tapi yang dibacanya nggak banyak. Dia suka dengar yang informasi-informasi singkat dan sensasional. Ya, kasusnya baru-baru ini, pembunuhan siapa gitu yang baru terbongkar, nah itu bisa viral berhari-hari. Nah, kenapa literasi power atau daya bacanya itu rendah? Kenapa daya bacanya rendah? Karena di sekolah itu digesa membaca, itu digesa itu artinya diburu-buru, istiqjal. Anak TK dibuat cepat baca, bukan gemar membaca, cepat membaca. Jadi maka lahirlah generasi yang cepat bisa baca, tapi tidak gemar membaca. Karena kegiatan membaca itu diburu-buru sehingga nggak asik. Tapi bagi orang tua kebanggaan, anakku sudah bisa baca loh, Cek. Padahal dia masih TK. Si jengnya gitu. Nggak mau kalah. Mana aku udah bisa baca Quran di perut gitu. Dulu ada seorang perempuan tahun 80-an gitu, ya, hamil, ya, terus keluar suara Quran dari perutnya. Itu menteri datang dengerin. Itu nama orangnya Cut Zaharapuna, orang Aceh. Orang percaya perut itu bayinya bisa baca. Nggak tahu tape recorder kecil dipasang. Menteri kena. Tahun 80-an. Anda pernah dengar nggak berita itu? Hamil. Nah, jadi digesa bisa baca. Bangga kalau bisa dalam perut anaknya bisa baca. Bukan gemar membaca. Nah, itu masalah metode, Pak. Masalah yang sifatnya metodologis, artinya cara mengajarkan membaca itu memberi pengaruh kepada gemar membaca apa tidak, gemar menulis apa tidak. Ya. Sebenarnya kalau teman saya itu pakar literasi, namanya Bu Septriana Murdiani, itu dia membuat metode sampai tingkat cinta membaca. Ya, terutama cinta membaca Al-Qur'an. Dan kalau cinta itu ditadaburi. Nah, ini masalah literasi saat ini tuh masalah yang krusial. Dan ini literasi ini kaitannya dengan peradaban. Dengan peradaban. Bangsa yang bacaannya rendah, bukan kemampuan baca tulisnya, tapi kemauan dan power baca tulisnya rendah, itu peradabannya pun rendah. Nah, kembali lagi, Islam itu agama literasi. Ya. Dan kata darosa, darsun, pelajaran, darosa telah mempelajari, ya durusu, sedang atau akan mempelajari. Nah, itu dikaitkan dengan nama Nabi, Pak. Nabi apa yang pertama kali mengajarkan baca tulis? Itu satu akar kata dengan darosa, yadrusu, darsan, Idris. Nabi Idris.
Sampai nama nabinya itu nabi yang ngajar baca. Nah, kenapa Nabi Muhammad ummi? Tapi disuruh baca. Nah, sebenarnya pertama kali yang harus dibaca itu alam, observasi. Maka ketika Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, Iqra, respon Rasulullah itu ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Masih juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Rasulullah menyebut suruh baca. Jangan kelamaan dalam gua, baca itu alam semesta. Baca sunatullah. Baca juga kitabullah fil Quran. Jadi ada kitabullah fil alam, itu yang disebut sunatullah, hukum alam. Itu juga dibaca. Itulah yang jadi sains kalau kita baca, itu jadi sains, jadi ilmu pengetahuan. Semuanya disuruh baca. Nah, kemudian Nabi tidak bisa baca tulis itu untuk menegaskan bahwasanya Al-Quran itu bukan saduran dari bacaan Rasulullah atas kitab orang sebelumnya. Apakah itu Injil, Taurat, Zabur, atau Zoroaster, bukan. Tapi bisa baca. Tapi Rasulullah itu menghargai orang yang bisa baca tulis, sampai-sampai tawanan perang Badar itu salah satu tebusannya kalau mau bebas, ajarin baca tulis. Itu ada dalam kitab Al-Nihayah wal Bidayah Ibnu Katsir. Dikisahkan begitu. Baca tulis itu sangat dihargai. Nah, kemudian ada 6 literasi dasar: baca tulis, numerasi, angka. Ya. Itu angka yang bikin populer, angka Arab itu angka India sebenarnya itu, tapi bikin populer orang Arab, maka dibilang angka A, angka Arab. Ini 1, 2, 3. Sama aja, itu versi Latin, versi India itu sama aja. Angka 2 Arab itu angka 2 Latin kebalik ke samping. Ini kan, coba putar. 3 juga. Putar ya. Cuman dia pakai kaki. Karena gaya penulisannya India. Ya sama Arab juga begitu kan. Hurufnya nggak kotak-kotak ya, tapi nyambung-nyambung. Orang India juga nulis itu nyambung-nyambung. 5 itu cara nulisnya sama seperti angka 5. Nah, 6 itu kan ada perutnya nih, cuman perutnya di atas kalau angka Arab putar. Nah, perutnya jadi di samping. Barat nggak kenal angka itu dulu, taunya angka Roma. Coba nulis 1 juta pakai angka Roma. 1 juta masih mudah Pak. 997.278. Coba deh tulis pakai angka Roma. Terus jumlahkan dengan 345. Samakin. Nah, setelah ditemukannya angka Arab itu, baru matematika itu berkembang pesat. Terutama yang ditemukan oleh orang Arab itu adalah angka 0 yang mewakili. Lebih angka Romawi ada 0 kan? Ya? Nggak ada 0 angka Romawi. Jadi tidak bisa mewakili ketiadaan. Dia langsung 1. Kalau 2, I-nya 2. Kalau 3, I-nya 3. Kalau 4, V dikurang I1. V itu 5. Dikurang I1. Kalau 10, X. Makanya nggak ada 0. Susah matematika. Nah, umat Islam itu dulu yang membuat orang punya
literasi numerasi. Tapi sekarang mudah-mudahan yang menguasai ilmu matematika ya barat semua. Angkanya angka A, angka dikenalnya nol. Aljabar, logaritma itu dari kata al-khawarizm. Dari kata al-khawarizm itu kata logaritma, algoritma. Nah yang ketiga itu literasi sains. Jadi literasi baca tulis, literasi numerasi. Yang ketiga literasi sains. Yang keempat literasi literasi digital. Kalau keempat apa keempat literasi digital. Ada satu literasi yang saya lupa. Literasi baca tulis, literasi sekarang gampang tinggal tanya ChatGPT. Ya Google udah jadi mbak-mbak. Kalau ChatGPT emas deh, emas mbak. Setelah literasi sains itu literasi keuangan. Kalau literasi sains itu nanti yang membuat kita kuat dalam melakukan observasi, mengamati, meneliti. Nah, kalau literasi keuangan ini intinya literasi itu salah satunya adalah tahu fungsi dan cara memfungsikan. Kalau orang disebut punya literasi keuangan, dia tahu fungsi uang dan cara memfungsikan atau menggunakan. Nah itu yang keempat. Yang kelima baru literasi digital. Baru yang keenam, yang terakhir itu adalah literasi humaniora. Tapi untuk tahap awal itu cukup literasi budaya dan kewarganegaraan. Nggak harus sampai literasi sastra gitu. Tapi dalam kebudayaan itu sebenarnya ada sejarah, ada tradisi, ada local wisdom, ada adat istiadat, itu masuk literasi budaya. Cuman ada yang tipis bedanya tuh. Adat istiadat sama tradisi itu tipis. Saya aja baru paham bedanya. Jadi kalau tradisi itu kaitannya dengan keyakinan turun-temurun. Ya. Misalnya kalau Lebaran orang Betawi itu selalu makan tumpah. Jengkol. Sampai ada Lebaran ketupat. Nah itu kan tradisi. Kalau adat istiadat, misalnya kalau orang Minang, kalau pernikahan, nah pakaian adatnya apa? Nah, itu adat istiadat itu perilaku sehari-hari. Kalau tradisi itu kaitannya dengan seremoni-seremoni. Tapi ya bedanya tipis lah. Nah itu bagian dari literasi budaya yang merupakan bagian dari literasi atau melek humaniora. Jadi nggak cukup hanya melek sains, ilmu pengetahuan, nggak cukup cuma melek matematika, numerasi, nggak cukup cuma melek baca tulis, tapi harus juga melek budaya dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu artinya kita paham kedaulatan, paham dasar negara. Apa dasar negara kita? Bisa jelasin Pancasila? Nah P4 itu malah nggak bikin literasi Pancasila,
Karena P4 itu bukan menekankan pada Pancasila, dia menekankan pada azas tunggal. Beda Pancasila dengan azas tunggal. Kalau Pancasila itu dia dasar negara. Kalau kita ganti negara roboh. Ini coba aja bongkar fondasi masjid ini. Pasti roboh. Nah, kalau azas tunggal itu menjadikan Pancasila sebagai ideologinya Soeharto. Ya. Maka dijadikanlah dia ideologi partai. Semua partai harus berideologi Pancasila. Pancasila mana cukup jadi ideologi, cuma 5 aja. Ideologi itu Marxisme, itu ideologi. Sosialisme itu ideologi. Liberalisme itu ideologi. Sumulia itu ideologi. Komprehensivisme itu ideologi. Wasatiyah moderat itu ideologi. Pancasila bukan ideologi. Nah, sekarang mau jadi ideologi lagi dengan apa lembaganya? Itu malah merusak Pancasila sebagai dasar negara. Oh, kita udah sepakat Pancasila itu dasar negara, ya udah. Jadi mau muslim mau non muslim ya sudah nerima itu. Dan umat Islam sangat kompromistis dalam terbentuknya Pancasila. Hapus 7 kata, hapus. Kan kayak perjanjian Hudaybiyah, hapus. Yang penting kita bersatu, bikin negara supaya dijajah sama Belanda terus. Nah, itu namanya literasi kedaulatan. Jadi kita harus punya literasi kewarganegaraan, literasi kedaulatan. Ya, kedaulatan itu apa? Kedaulatan itu hak mengelola tanah air. Itu namanya kedaulatan. Hak kita tidak diambil orang lain. Dulu hak kita mengelola tanah air itu diambil sama Belanda. Tapi kok lebih bagus? Kok lebih bagus Belanda mengelola tanah air daripada kita? Enggak, kedengaran itu kerusakan lingkungan zaman Belanda. Hutan gundul, izin tambangnya enggak jor-joran kayak sekarang. Kan lucu itu. Banyak yang lucu itu, termasuk ini. Kenapa malaikat disuruh sujud sama Adam? Coba ingat enggak ayatnya? Alhamdulillah billahi wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Qalu, langsung direspon oleh malaikat dengan bukan saja bertanya tapi seperti mempertanyakan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Kau akan jadikan khalifah di sana itu yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Allah jawab, enggak dijelaskan. Qala ini a'lamu ma la ta'lamu. Ingat, yang menjadikan khalifah ini yang maha tahu. Yang nanya itu yang enggak tahu. Nah, tapi Allah tidak berhenti di situ. Allah ingin buktikan betul ke malaikat ini pantas jadi khalifah. Apa yang dilakukan kepada Adam oleh Allah? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan semua nama. Literasi tertinggi adalah literasi Nabi. Dia tahu semua nama. Nama-nama Allah dia tahu. Nama-nama para Nabi dan Rasul dia tahu sampai Nabi Muhammad. Nama-nama benda seluruhnya dia tahu, baik biotik maupun abiotik. Karena Adam itu diajarkan semua. Dan itu dimasukkan ke dalam gennya. Sehingga kita pun semua nama, asma bahasa Arabnya, nama bahasa Indonesia, nam bahasa Indianya, name bahasa Inggrisnya, nomi bahasa ilmiah Latin. Maka kita bisa bikin taksonomi. Kenapa? Karena kita sudah punya di gen kita lihat, oh ini pohon, oh ini hewan, oh ini manusia, nah, itu kingdom namanya. Oh ini pohon apa? Nah itu jadi pilum. Terus sampai sama-sama pohon pinus tapi ada bedanya, itu varietas. Nah, kita bisa taksonomi. Nah jadi kita menjadi khalifah yang membuat malaikat harus sujud itu karena literasinya tinggi. Siapa yang gak mau sujud?
Iblis, karena merasa literasinya lebih tinggi. Dia terbuat dari api, bisa menyerap informasi lebih hebat daripada yang dari tanah menurut dia. Menurut iblis, karena iblis itu pernah jadi guru malaikat kan? Diriwayatkan demikian. Tapi semua hadis-hadis tentang itu tuh lemah semua, bahkan cenderung palsu. Nah, ironisnya apa sekarang? Sekarang kayaknya benar tuh, iblis lebih tinggi literasinya daripada kita. Jadi kita dong yang sujud sama iblis. Ya, kita sujud sama iblis sekarang. Apa kata iblis diikutin? Makin tinggi jabatannya, makin hamba iblis. Kenapa? Literasi iblis lebih tinggi daripada literasi iblis. Ini ironis. Ini nama kajiannya ironi. Bahkan yang termasuk ironi juga, makin tinggi jabatan publiknya, makin nggak melek kewarganegaraan, nggak sadar dengan kedaulatan kita itu nggak dijaga, diobral ke orang. Bukan tanahnya dikasih, tapi pengelolaannya. Harusnya kita yang kelola, orang asing itu bekerja di negeri kita. Tapi kita yang nentuin semua. Ini enggak. Harga nikel itu termurah nikel Indonesia yang bikin orang barat pusing. Itu di London itu, di pasar London, di bursa London itu, bukan bursa efek, bursa komunitas. Nikel itu $80. Nah, tambang-tambang yang dari RRC itu nambang di Indonesia sudah dalam bentuk, udah diolah tuh, karena nggak boleh diekspor mentah dia kan. Kebijakannya itu namanya hilirisasi. Padahal nggak pernah hilirnya tetap di Cina. Kita mah cuma di tengah-tengah, di hulu kagak, di hilir juga kagak, di tengah-tengah selalu nanggung. Itu cuma $54 Pak. Dan yang menggalinya itu upahnya kecil. Dan lucu kan, nikelnya dari Indonesia, mobil listriknya dari mana Pak? Lina. Bisa gitu. Baterainya dari Cina. Goro-goro mobilnya Pak, baterainya aja. Padahal nikelnya dari itulah. Ironis, ini itu ironis. Yang ketiga itu daya kritis kita juga rendah. Kita nggak terbiasa berpikir kritis. Nah ini juga pola asuh. Nggak boleh banyak bertanya, nggak boleh mengkritik, nggak boleh, apalagi kalau pejabat nggak boleh dikritik. Mau sebego apapun pejabat harus dianggap pinter. Itulah. Ini nggak nyambung sama lagu aslinya. Harusnya kan ini negeri paling keren di dunia Pak. Sekarang ini semelek apa kita melek literasi geografis. Tahu nggak tentang kekayaan alam kita seperti apa? Yang kita tahu lah bungkus-bungkusnya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi nggak pernah benar yang ditanam. Jadi gini, ketika harga sawit naik, semua tanam sawit, hutan dibabat, diganti sawit, rusak lingkungan. Padahal sawit itu hanya cocok di Sumatera. Kalimantan nggak terlalu cocok sawit. Dipaksa tanam sawit Kalimantan, gundul hutan, banjir. Ibu kota negara yang baru ini yang belum jadi dan kayaknya bakal jadi. Kan namanya IKN, ibu kota nanti. Udah banjir, belum jadi ibu kota udah banjir.
Lagi ngapain bangun satu kota dengan biaya begitu banyak? Bangun kota yang banyak, tapi di daerah timur itu baru terjadi pemerataan, orang pindah ke sana. Tapi ini kan kepentingan, Pak. Siapa yang punya tanah IKN itu? Siapa yang paling diuntungkan? Pokoknya kalau kebijakan itu, mengukur kebijakan itu benar atau tidak. Nah ini namanya melek politik, bagian dari melek politik, literasi politik. Ya. Itu kalau ada kebijakan, misalnya sekarang kebijakan mobil listrik, ya kan siapa yang paling diuntungkan? Rakyat atau pejabatnya? Siapa yang punya pabrik mobil listrik? Siapa yang impor mobil listrik? Kebijakan energi terbarukan tahun 2000 berapa? 60 paling lama itu udah harus sekian 40%. Harga sawit, harga minyak sawit itu sempat turun, Pak. Turun jauh anjlok karena berlebihan suplai sawit. Apalagi Amerika mengatakan harus diboikot, Eropa gitu, boikot karena sawit itu merusak lingkungan. Harganya anjlok. Gimana supaya harganya naik? Bensin, solar dicampur sawit, naik lagi harganya. Maka dikenal apa itu? Ada 50, ada 30. Apa nama istilahnya? Apa Pak? B. Ya, biodiesel 30 itu berarti 30% sawit. Gitu. Kan nanti ditargetkan B50 dia. Nah, siapa yang punya sawit? Nah kita sebenarnya nggak literasi kan? Nggak literasi kita. Nah literasi politik itu termasuk literasi kebijakan, literasi elektoral, literasi pemilu, literasi hak kita apa sebagai warga negara terkait politik, hak pilih, hak dipilih, kewajiban kita apa. Jadi buat rendah, literasi itu dibuat rendah supaya kita bisa dijajah oleh bangsa sendiri. Jadi selalu begitu kata Imam Ibnu Khaldun itu, penjajahan itu terjadi kalau yang satu dia lebih melek, yang di sini lebih buta. Kan orang buta mau kita ngaku kan? Kira-kira kayak itu aja. Jadi dianggap orang Indonesia ini buta. Dan tapi kayaknya memang benar. Nah inilah ironi yang harus diatasi. Jadi kewajiban kita itu meningkatkan literasi kita. Jangan sampai informasi melimpah ruah. Nah apa yang diperlukan untuk meningkatkan literasi? Yaitu daya baca. Harus gemar membaca, gemar mengamati, dan yang paling penting berpikir kritis. Kalau kita baca Quran tapi nggak tadabbur. Tadabbur itu berpikir kritis terhadap ayat Quran, bukan mengkritik, beda. Berpikir kritis itu bikin paham, mengkritisi itu artinya membedah dia segala mungkin. Nah, itu namanya tadabbur. Tafakur terhadap alam itu juga proses berpikir kritis, bukan sekedar berpikir logis. Nah, sekolah kita mematikan berpikir kritis, tapi kurikulum yang sekarang bagus, kurikulum Merdeka itu bagus. Nah, katanya mau diganti lagi, ampun deh. Ya begitulah. Jadi 3. Nah 3 ini nanti dimasukkan ke dalam jendela literasi. Jendela literasi itu gini. Ini Bapak lihat HP kan? HP. Nah, dengan membaca, mencari informasi tentang HP membacanya atau kita amati, kita lihat, observasi, gunakan cara berpikir kritis kita, tanya apa gunanya? Apa gunanya? Bagaimana cara menggunakan? Bagaimana kondisinya, bagaimana cara mensikapnya? Kita bikin yang sederhana, literasi pisau dapur. Kita coba ya, tes literasi pisau dapur. Apa guna pisau dapur? Buat membantu memasak tidak di alat bantu kan? Bagaimana cara penggunaannya? Sisi tajamnya dipakai buat potong sayur mayur. Kalau yang agak gede buat potong daging yang lebih tajam lagi, lebih kokoh ya. Tipenya banyak, fungsinya sama, kegunaan. Bisa dipakai buat bunuh orang,
Tapi dia dibuat untuk bunuh orang atau untuk dapur? Nah, jadi kalau dipakai buat bunuh orang itu salah pisaunya atau salah orangnya? Orangnya. Nah, kemudian lihat gimana kondisinya. Tumpul apa tajam? Kalau tumpul dia apain? Bagaimana sikapnya? Ya salah. Nah itu namanya literasi pisau dapur sederhana. Pakai 3 perangkat literasinya, 3 daya literasi, baca, observasi, dan berpikir kritis. Masukkan ke 4 jendela literasi itu. Kegunaan, penggunaan, kondisi, dan pensikap. Begitu juga politik, masukkan aja literasi politik. Apa gunanya politik? Bagaimana cara menggunakannya? Oh, cara menggunakannya buat bodoh-bodohin rakyat. Itu salah yang menggunakan atau salah politiknya? Tadi pisau katanya salahnya orangnya, kok politik salah politiknya? AI dengan teknologi AI itu ustadz bisa dibuat tak berbusana. Ini saya lagi ceramah, apalagi kalau saya berdiri, gitu. Ditangkap oleh satu kamera, dimasukkan ke AI, dibuat saya nggak berbaju, bisa ya. Kemarin saya baru lihat. Pria dan wanita itu berpelukan. Jadi misalnya ini foto saya, sebelahnya ada foto wanita cantik. Nah itu diinstruksikan AI-nya buat mereka gerakannya berpelukan, bisa. Udah banyak. Nah itu salah AI-nya apa salah yang pakai? Saya pakai pisau dapur tadi kan? Salah yang pakai. Jadi kalau ada orang bilang AI berbahaya, enggak, yang berbahaya tetap manusia yang literasinya lebih rendah daripada iblis, itu yang berbahaya. Bukan AI. Ini mah nggak bahaya Pak. Yang pakai, yang bikin dia jadi berbahaya. Ini mah manfaatnya banyak. Dan dibuat untuk manfaat itu. Cuma mau pakai buat nipu orang juga bisa. Tapi itu bukan yang salah, bukan HP-nya yang nipu. Maka yang berbahaya tetap manusia. Nah, Allah mengajarkan literasi, Rasulullah mengajarkan cara menggunakan setelah literasi itu. Cara menggunakan itu akhlak. Makanya Rasul diutus menyempurnakan akhlak. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk literasi. Supaya nggak salah pakai sumber daya alam. Supaya nggak salah pakai politik. Supaya nggak salah pakai negara. Supaya nggak salah pakai hukum. Supaya nggak salah pakai pisau senjata buat apa Pak? Kegunaan senjata, coba gunakan daya baca kita, daya amat kita, daya observasi, dan daya berpikir kritis kita. Nilai kegunaan senjata itu. Buat apa senjata? Buat melindungi diri dan kedaulatan bangsa dan negara. Tapi bisa nggak dipakai buat menghancurkan bangsa lain? Bisa, tuh Zionis makanya buat genosida Palestina. Yang diadap senjatanya apa Zionisnya? Zionis. Jadi itulah pentingnya melek. Melek itu menjadi dasar peradaban, indikator peradaban suatu bangsa. Masa Pak udah 79 tahun merdeka masih gini-gini aja? Ya nggak gini-gini aja, tambah parah. Tambah parah, korupsinya tambah parah Pak. Ya, mudah-mudahan dari masjid ini dari peningkatan literasi doanya dan literasi yang lainnya. Ya. Ini mudah-mudahan walaupun ubanan tapi semangatnya tetap semangat muda. Ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah berapa suruh ya? Alhamdulillah pada takunanna minal mumtarin, kebenaran dari Allah dan berbagai atas kebenaran apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan kami sebagai manusia. Itu walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.